Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Mashkura Lutfi Ananda dengan NIM 2120201082 dari kelas PGMI 4. Di sini, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai cinta tanah air atau patriotisme. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian cinta tanah air atau patriotisme. Apa sih cinta tanah air atau patriotisme itu? Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, atau bisa kita artikan patriotisme adalah semangat cinta tanah air. Sedangkan cinta tanah air sendiri merupakan rasa kebanggaan dan rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada tempat negara yang ia tempati, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Jadi, arti dari cinta tanah air itu sendiri adalah cinta kepada negara tempat ia dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas tangan lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dari permusuhan atas tanah mereka, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah dan agama Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana konsep cinta tanah air atau patriotisme. Konsep cinta tanah air dapat digambarkan sebagai pola pikir, bersikap, dan berbuat seseorang yang menunjukkan adanya kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam diri setiap manusia. Cinta tanah air tidak hanya diwujudkan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah saja, tetapi harus pula diwujudkan untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Konsep tersebut relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia, yang mana pada kurikulum dan tujuan pendidikannya mencantumkan konsep cinta tanah air sebagai materi pembelajaran, dan juga sebagai harapan agar bangsa Indonesia dapat menanamkan kembali rasa cinta terhadap tanah air. Materi yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri cinta tanah air atau patriotisme. Ciri-ciri yang pertama yaitu patriotisme bersifat solidar atau patriotisme yang membuat seseorang itu mampu untuk mencintai bangsa dan negaranya tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, patriotisme bersifat realistis, artinya patriotisme yang mampu dan mau untuk melihat kekuatan bangsanya. Yang ketiga, patriotisme yang bermoral akan nilai-nilai dan budaya kerohanian bangsa. Yang keempat, patriotisme yang memiliki rasa identitas diri, artinya mau melihat dan menerima mengembangkan watak juga kepribadian bangsa. Yang terakhir, patriotisme bersifat terbuka, yaitu melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia dan mau terlibat di dalamnya, dan bersedia belajar dari bangsa lain untuk bangsanya sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan jenis-jenis patriotisme. Ada beberapa tujuan memiliki sikap patriotisme. Yang pertama, secara umum patriotisme bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan atau keutuhan negara dari ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, menghapus ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari hak dan kewajiban warga negara, baik individu maupun kelompok. Yang selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri setiap warga negara sehingga dapat menghadapi berbagai ancaman. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara. Patriotisme dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Ervin Staub membagi patriotisme ini ke dalam dua bagian, yakni patriotisme buta atau blind patriotism, di mana patriotisme buta ini adalah
suatu bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain. Dan yang kedua ada patriotisme konstruktif atau konstruktif patriotism. Patriotisme konstruktif adalah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan mempertimbangkan dan mendukung pandangan orang lain. Materi selanjutnya mengenai bagaimana sikap cinta tanah air atau patriotisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari perwujudan cinta tanah air di atas yang sudah dijelaskan barusan, bisa disederhanakan menjadi beberapa sikap berikut. Adapun sikap cinta tanah air yang tercermin dari perilaku individu yang pertama, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang aman dan damai antar umat beragama. Selanjutnya yaitu cara menanamkan sikap cinta tanah air atau patriotisme. Cara yang sederhana untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air adalah dengan ikut serta dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan, tidak dengan membeda-bedakan teman, sehingga tumbuhlah rasa persatuan yang kuat. Selain sikap cinta tanah air yang kita bahas tadi, ada pula beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap nilai patriotisme yang terlebih lagi di kalangan para remaja. Di antaranya, yang pertama, membangga-banggakan produk dan budaya negara lain. Yang kedua, bergaya hidup kebarat-baratan. Yang ketiga, tidak peduli dengan jasa para pahlawan bangsa. Yang keempat, tidak peduli dengan hari-hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, tidak peduli pada monumen-monumen bersejarah bangsa Indonesia. Jika fenomena ini dibiarkan, maka dapat mengancam keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Karena itu harus dicari solusinya. Maka caranya adalah dilakukannya penguatan sikap patriotisme, khususnya untuk para kalangan remaja. Sikap patriotisme dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.